teknologi, kemudian menciptakan peluang kerja juga di masa depan seperti itu. Untuk aplikasi Grab sendiri, kita sudah ada 6 juta perjalanan perharinya dan lebih dari 9 juta wirausaha mikro yang bergabung di Grab. Tentunya itu tidak hanya di Indonesia ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ada di 8 negara di 394 kota. Selanjutnya. Oke, ini jangkauan kita. Kalau di Indonesia, Grab sendiri udah menjangkau dari Sabang sampai Merauke di 12 kota itu di tahun 2016 dan di 2020 kemarin ada di 234. Di mana ini perjalanan Grab di Indonesia tentunya sangat lika-liku ya. Tapi kita juga tetap semangat untuk mengembangkan Grab tentunya di bidang GrabFood di wilayah Indonesia seperti itu. Mungkin bisa next. Oke, next. Oke. Jadi mungkin saya di sini akan menjelaskan mengenai GrabFood tentunya karena kita semua di sini di bidang food and beverage, di mana GrabFood ini sendiri bisa membantu merchant-merchant untuk menjangkau pelanggan lebih luas lagi di situ. Mungkin saya ini akan menjelaskan mengenai super apps kita. Ya, kita bisa bilang super apps karena memang benar-benar ini adalah toko online yang bisa di-manage oleh owner resto itu sendiri. Mungkin saya akan menjelaskan dari pendaftaran hingga nanti membagikan link resto Anda seperti itu. Oh iya, mau tanya nih di sini apakah sudah semua resto masuk GrabFood? Mungkin bisa isi di kolom komentar ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir. Oke, next aja Mbak. Mungkin saya akan menjelaskan dulu ke pendaftaran GrabFood itu sendiri, di mana bisa dimanfaatkan bagi resto-resto yang hadir di sini untuk yang belum join, bisa join dengan kita. Caranya gampang sekali, praktis dan tidak perlu istilahnya tidak perlu ke kantor juga bisa memanfaatkan super apps kita yaitu Grab Merchant, tinggal download aja di aplikasi di Play Store, ketik aja Grab Merchant kemudian install. Selanjutnya cukup dengan 5 langkah mengunduh, membuat akun Grab Merchant itu sendiri, memulai pendaftaran, aktivasi mitra GrabFood dan cek status aktivasi. Proses ini mungkin membutuhkan beberapa hari ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi yang perlu disiapkan seperti nomor HP, kemudian email, seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan saja, atau mungkin ini ada tutorial pendaftaran GrabFood. Nanti bisa dicek, itu adalah link YouTube. Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mempraktekannya melalui link tersebut nanti. Next. Nah, setelah Bapak-bapak, Ibu-ibu ini terdaftar di GrabFood, yang pertama-tama adalah harus login di aplikasi Grab Merchant ini sendiri. Caranya gampang, ini sedikit flashback ya. Jadi cari dulu emailnya, email yang kita berikan. Email bisa diketik, itu subjeknya welcome to Grab Merchant. Bisa dilihat
nanti bisa login pakai username dan password sementara. Kayak gitu. Dan jangan lupa buat password baru tentunya. Oke, next, Mbak. Nah, kenapa bisa dibilang super apps tadi? Karena merchant pemilik merchant tentunya bisa mengatur semuanya. Ini juga bagi para merchant GrabFood yang sudah hadir ini, bisa diperhatikan, jangan lupa untuk mengubah jam operasionalnya, kayak gitu. Yang kadang sering lupa itu kalau merchant yang sudah join ya, itu lupa untuk mengatur jam operasional. Jadi ketika resto offline-nya itu sudah tutup, jangan lupa jam operasionalnya juga ditutup. Seperti kita mentreatment resto offline kita. Jadi setiap hari kita mesti cek aplikasinya, seperti itu. Caranya gampang sekali, tinggal melihat di kolom paling kiri sebelah sini. Mungkin saya pakai Anonit ya sebentar. Nah, caranya gampang, tinggal di bagian sini, pencet selanjutnya pilih profil toko, kemudian jam buka, edit, dan sesuaikan. Sesuaikan dengan jam operasional resto offline Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini. Setting hari Senin, jam berapa sampai jam berapa, dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin bisa next. Nah, fitur apa lagi yang ada di super apps kita, yaitu ada fitur jadwal khusus, ya. Ini di mana resto atau merchant bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan libur panjang, seperti itu. Caranya gampang banget, bisa melakukannya seperti tadi. Klik di sini, kemudian pilih jadwal khusus. Nah, kadang-kadang resto itu pengen libur lama, cuma menggunakan jam operasional yang sebelumnya. Saya sarankan untuk menggunakan jam operasional khusus ini, jadwal khusus ini. Jadi bisa disetting per tanggalnya. Jadi mulai tutup tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sesimpel itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, lanjut lagi. Fitur apa yang ada di super apps kita, yaitu cara memperbarui menu di aplikasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi di tempat kita kan istilahnya mempersiapkan menu-menu secara online. Jadi jangan lupa untuk memberikan menu yang semenarik mungkin, kayak gitu. Caranya adalah pastinya klik menu pada halaman pertama, selanjutnya buat menu, ya kan. Selanjutnya edit hidangan, ya kan. Kemudian jangan lupa foto, itu penting sekali karena konsumen yang order melalui GrabFood pastinya hanya melihat foto, bikin foto semenarik mungkin. Jangan lupa diberikan judul, deskripsi, harga, ya kan, seperti itu. Kemudian diklik periksa pesanan ini. Mungkin selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya cara membuat grup opsi. Fitur ini digunakan untuk mendukung menu-menu yang sudah Bapak Ibu tadi buat. Kayak gitu. Caranya sama, buat daftar menu, kemudian klik grup opsi. Jadi grup opsi ini apa sih, Mas? Ya kan? Banyak yang masih belum tahu, grup opsi ini untuk menu-menu
pilihan. Kayak gitu. Jadi contohnya bapak-bapak ibu-ibu jualan nasi goreng, dipikir opsi pedas, pedas banget, pedas biasa, atau sedang, tidak pedas. Nah, itu fungsi grup opsi itu di situ. Jadi tidak ada dusta nih, ya kan? Tidak ada dusta antara penjual dan pembeli. Kadang kan pembeli masih menggunakan di kolom chat dengan driver ya. Nah, sekarang sudah ada grup opsi ini untuk memperjelas konsumen itu ordernya apa, pedas atau tidak, sedang atau tidak pedas atau pedas banget lah kayak gitu. Itu bisa disetting. Ini juga bisa digunakan untuk menu-menu seperti yang menggunakan topping. Kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk mengupdate ini bagi merchant-merchant GrabFood yang sudah hadir pada webinar kali ini. Nah, ini cara menyambungkan. Jangan lupa setelah dibikin grup opsinya, jangan lupa hidangan disambungkan atau tersambung dengan apa. Contohnya tadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu bikin grup opsi pedas, sedang, tidak pedas. Nah, itu kan bisa disambungkan dengan menu-menu yang lain tuh. Makanan contohnya yang saya contohkan ini ya, ini makanan. Kalau masih 0 hidangan ini berarti belum tersambung. Jadi mesti disambungkan kayak gitu. Contohnya pada tampilan ini adalah topping. Ya kan, topping, mana yang mau di-topping? Es teh manis. Nah, ini pilih hidangan es teh manis kemudian disambungkan. Sesimpel itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang jelas bikin konsumen tertarik untuk order dengan memanfaatkan fitur yang ada di Grab Merchant ini. Selanjutnya, oke, setelah tadi ngomongin menu, ya kan. Selanjutnya ini adalah cara memperbarui status ketersediaan menu, ya kan, Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting sekali diperhatikan juga. Kadang Bapak-bapak Ibu-ibu itu lupa, mungkin keenakan masak, lupa kalau salah satu menunya habis, ya kan. Fitur ini bisa digunakan. Jadi contoh yang ada tampilan di sini burger ayam ini sudah habis, jangan lupa diklik untuk habis. Nah, ini ada dua pilihan, hari ini atau sampai ada lagi nanti. Artinya, semisal Bapak-bapak, Ibu-ibu pilih hari ini, besoknya akan nyala. Contoh, semisal ada guest lagi kelangkaan ayam kayak gitu, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa beberapa hari tidak ada, pilih sampai ada lagi nanti. Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu pilih ini, merchant yang ada di sini pilih sampai ada lagi nanti, jadi besoknya harus dipencet untuk open. Kalau yang pencet yang hari ini khusus hari ini aja, besok akan terbuka lagi. Itu aja sih untuk cara memperbarui ketersediaan menu, mungkin bisa next. Oke, tadi sudah ngomongin fitur ketersediaan menu. Nah, ini ngomongin fitur di mana kadang itu konsumen sudah pesan ya, sudah pesan, kemudian ternyata mereka itu menginginkan menu lain seperti itu. Jadi Resto bisa membantu itu dengan cara ubah pesanan, ubah atau batalkan. Nah, fitur ini. Jadi ini adalah masuk pesanan, kemudian pesanannya masuk, diklik aja. Ini bisa dimanfaatkan, ubah dan batalkan pesanan. Misal jenengan mau
konsumennya mau diubah apa, bisa. Yang dapat diubah pesanannya itu dalam 4 kondisi ini ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Menghapus pesanan, bisa menambah item baru, bisa mengubah jumlah pesanan, juga bisa simpan pesanan yang telah diubah seperti ini. Oke, next Mbak untuk ini. Nah, ini salah satu fitur fitur yang bisa dimanfaatkan resto untuk melihat komen-komen yang diberikan konsumen Anda. Ini juga bisa menjadi evaluasi untuk resto Anda. Jangan lupa untuk update aplikasi Grab Merchant-nya di Play Store tentunya, karena mesti diupdate dulu biar ada fitur ini. Caranya pilih dimasukkan ini. Nah, nanti ulasan pelanggan akan muncul di bawah ini. Ada yang tanya, Mas, kok saya nggak ada ya? Nah, kalau tidak ada ulasan, mungkin pelanggan-pelanggan Bapak-Bapak Ibu-Ibu itu juga belum memberikan feedback kepada resto jenengan. Itu. Oh iya, pada ulasan ini juga akan tampil rating dari resto Anda. Jadi jangan sampai lupa ajarkan konsumen-konsumen Anda ini untuk memberikan bintang terhadap resto jenengan. Gitu. Karena ini akan tampil di aplikasi Grab konsumen. Oke, next. Ya, selanjutnya ini adalah cara bergabung promo rekomendasi. Ini saya ini akan menjelaskan caranya aja, mungkin nanti detailnya akan dilanjutkan kepada rekan saya Mbak Dinar nanti. Oke, caranya gampang banget. Jadi ini adalah fitur yang bisa digunakan resto dalam hal meningkatkan meningkatkan daya beli konsumen lah, kayak gitu. Pilih promosi ini, kemudian tinggal pilih aja. Nah, yang saya tekankan di sini kepada owner resto, jangan asal pilih promo, yang jelas harus tahu isinya, campaign-nya seperti apa, kayak gitu. Yang jelas kami sudah memberikan fasilitas ini, itu sangat membantu lah. Karena konsumen di Grab itu kan promo hunter ya. Jadi pasti ya namanya manusiawi, pasti lebih suka yang ada promonya dong daripada yang tidak. Kayak gitu. Tinggal pilih aja promosi, pilih promo yang ada di resto Anda. Klik bergabung dengan promo dan promo nanti akan ditinjau di sini. Semisal ditinjauannya berhasil, nanti promo akan teraplikasikan di resto Anda sesuai dengan periode promo tersebut. Oke, next. Nah, ini fitur yang terakhir yang saya jelaskan pada siang hari ini. Ini fitur bagikan link profil resto Anda. Jangan lupa untuk promosi di luar dari Grab ini sendiri. Ini yang saya contohkan adalah share link di WA status Anda ya, karena semisal jenengan itu bapak-bapak, ibu-ibu itu pencet bagikan link ini, itu mudahnya diarahkan ke WA seperti itu. Jadi istilahnya promosi di WA status kayak gitu itu sangat membantu juga. Oke, ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bisa download. Jadi materi yang saya sampaikan tadi, sudah tercantumkan di sini di buku panduan online Merchant GrabFood. Mungkin bisa di-scan langsung, di-download, dipelajari, dan dipraktekkan.
Semisal Bapak-bapak, Ibu-ibu ada kendala mengenai GrabFood, mungkin bisa disimpan juga nomor hotline kami di sini, tapi mohon maaf hanya konsultasi melalui WA, tidak melalui telepon. Kami akan membantu segala kendala yang terjadi pada merchant GrabFood kita. Oke, itu aja materi-materi yang saya sampaikan siang hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, saat Mbak Dinar mungkin bisa menjelaskan lebih lengkap ya di dalam treatment program-program apa sih yang memang bisa menarik untuk teman-teman pelaku usaha yang memang sudah berjalan. Karena memang percaya tidak percaya pada saat treatment ini dijalankan, jadi sehingga para pelaku usaha atau merchant dari GrabFood ini teredukasi gitu. Program-program apa, lalu apa sih yang bisa disodorkan sehingga penjualan kami ini menjadi naik, walaupun di awal tidak signifikan tapi secara lambat laun ya. Namun kami punya pengalaman sendiri sih bahwa begitu kami merubah program langsung trafficnya itu ada. Nah, ini Mbak Dinar bisa membantu untuk mengarahkan bagaimana sih kami harus menjalankan itu dan keuntungannya bagaimana. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Dinar. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Sebagian ada yang saya sebenarnya udah kenal, tapi sebagian juga ada yang belum. Nanti kita bisa kenalan juga di kolom chat. Jangan lupa nih disampaikan kalau yang udah punya GrabFood, kita sharing aja nih nama restonya apa, biar kita juga saling kenal nih satu sama lain. Gitu. Nah, bisa dengar suaraku dengan jelas ya. Nah, mungkin aku kenalan dulu. Panggil aku Dinar karena namaku terlalu panjang. Nah, di sini sebenarnya saya adalah AM GrabFood yang nantinya akan saya itu handle untuk daerah area Kudus. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih kira-kira kita tuh bisa ngapain sih sama GrabFood-nya gitu. Biar GrabFood-nya itu rame gitu lah. Gitu. Nah, di sini kita sebenarnya belajar bareng-bareng ya. Nanti kalau misalnya ada apa, monggo aja di-sharing. Atau kalau saya terlalu cepat, silahkan diingatkan. Nah, oke. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi kenapa kok di GrabFood itu ada nih yang jualannya rame, tapi ada juga nih yang jualannya sepi. Mungkin sama-sama jualan ayam. Tapi kok yang itu rame ya Mbak, yang punya aku sepi nih. Nah, kita bisa cari tahu nih kenapa. Nah, yang pertama, hal-hal yang perlu untuk Bapak Ibu semuanya perhatikan itu, salah satunya tuh pertama ada di foto. Nah, kalau di GrabFood tuh ada namanya photo penetration. Apa sih Mbak foto penetration itu? Jadi di sini tuh kita tuh foto kelengkapan yang ada di aplikasi GrabFood Bapak Ibu semuanya. Di sini saya udah ambil contoh nih salah satu resto yang ada di daerah Lamongan Sari. Nah, kita bisa lihat fotonya. Itu kan ada dari tampilan banner pada aplikasi yang paling pojok kiri. Nah, di situ fotonya tuh jelas, fotonya tuh ada. Dia jualan dari packagingnya juga dia udah nge-create sendiri, dia udah bikin sendiri gitu. Atau mungkin kita bisa lihat nih di GrabFood-nya Bapak Ibu udah pakai foto profil atau belum, atau foto profilnya itu masih yang namanya aja di depan. Kan ada nih misal nih ayam bakar Kudus. Nanti biasanya kalau belum ada foto profilnya itu akan cuma ada nama ayam bakar Kudus, background-nya itu warna coklat. Nah, itu berarti Bapak itu belum kasih foto profilnya. Nah, itu nanti bisa nih melalui aplikasi bisa diganti sendiri atau nanti lewat bantuan hotline untuk gantiin foto profilnya.
Jadi kan kayak lebih kece, orang melihatnya juga lebih senang. Ini jualan apa sih? Gitu. Jadi kan tahu. Gitu. Nah, kedua ini nggak cuma foto yang ada di tampilan depannya aja yang harus diperhatikan, tapi juga ada foto menunya. Kita sambil ngelihat nih ya apa yang kita jual, GrabFood kita kayak gimana. Di foto menunya Bapak Ibu, apa udah dilengkapin apa belum? Foto menu, kalau misalnya masih banyak yang kosong, monggo untuk dilengkapi. Karena gimana ya, pertama kali orang lihat, itu kan pasti visualnya nih, orang mau beli kayak gitu. Nah kalau fotonya aja nggak ada, orang mau bayangin juga, ini bentuknya kayak apa ya, bentuknya kayak piye yo, aku mah maaf apa ya kayak gitu. Nah kalau visualnya ada dan itu lebih eye catching, menarik, itu kan customer juga pasti ngelihatnya suka. Nah ini kita juga bisa lihat profil picture di aplikasi. Nah kan keluar tuh tampilannya lebih oke lah, kita bisa untuk menarik orang kayak gitu. Ibaratnya tuh kayak gini. Kita kan kalau jualan online tuh beda ya sama kita jualan offline. Offline kita nunggu nih customer untuk datang ke kita. Nah kalau jualan online kan ibaratnya kita jemput bola. Gimana caranya buat orang tuh mau melirik, mau ngeliat nih, oh kita tuh ada jualan ini gitu. Nah kalau orang aja nggak mau lihat, gimana mereka mau check up, mau beli, mau pesan. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus apa ya? Ada kiat-kiat tersendiri supaya orang tuh tahu, oh di Kudus itu ada loh ayam geprek Liva, atau di Kudus tuh tadi apa? Ada loh ayam geprek Busri atau apa kayak gitu. Orang tuh tahu dari tampilannya. Nah, di sini sebenarnya di aplikasi GrabFood pun itu sudah kayak kita memberikan semudah mungkin untuk dari segi resto customer itu memahami apa yang sebenarnya dijual. Nah, kita kan jual makanan, kita jual sesuatu. Berarti kan kita menyampaikan pesan ini. Mau jualan apa, itu kan berarti yang jelas. Nah, dari itu ada kategori menu. Kalau bisa kategori menunya itu yang nasi goreng, dikelompokkan nasi goreng, mie goreng sama mie goreng sendiri kayak gitu. Nah, pilihan kategorinya ini, misal kita beri nama mie goso. Nah, kenapa pemilihan nama itu sebenarnya juga harus diperhatikan. Kayak mie goso nih, orang kalau mungkin mie goso tuh mie apaan ya? Tapi kalau orang udah apal, udah ingat, oh mie goso tuh mie Balai Nusa. Jadi ketika orang lihat nih, ini kan nama brandnya Balai Nusa ya. Ketika orang, aku mau beli mie goso, oh mie goso tuh yang punyanya Balai Nusa ya. Orang tuh akan keingetnya itu, oh iya berarti mie goso tuh punya Balai Nusa. Itu kan lebih ngena untuk di customer-nya itu sendiri. Dan yang terpenting itu jangan lupa untuk dikasih deskripsinya. Kenapa sih Mbak harus dikasih deskripsinya? Orang udah ada namanya dan lain-lain. Nah, kalau bisa tuh kan kita seinformatif mungkin kita menyampaikan orang ini loh udah ada platformnya. Kita tinggal menyampaikan nih kita tuh jualannya apa. Kayak misal mie golor Nusa gitu. Orang mikir mie golor tuh mie apaan ya? Ternyata mie golor itu singkatan dari mie goreng dengan topping telur. Nah, kalau nggak diberi deskripsi seperti itu, kan mungkin orang nggak tahu. Akhirnya salah paham lah. Atau di deskripsi nih, ada misalnya dibalut dengan lalapan segar, selada, timun. Misalnya nih, salah satu dari customer itu alergi timun. Nah, di situ kan dia bisa notice nih, oh ada timunnya. Nanti dia akan request tanpa timun dan lain-lain. Pilihan untuk customer memilih di GrabFood itu lebih enak gitu karena target kita kan customer ya, orang yang mau beli. Kita menyampaikan, kita mendeliver apa yang kita jual itu juga lebih enak gitu. Nah, di sini juga ada nih tampilan. Jangan lupa untuk memberikan grup opsi. Dia mau adain penyajian toppingnya mau dicampur atau topping telurnya mau taruh di atas. Kita sebenarnya bisa memberikan apa ya servis itu. Kalau offline kan kita servisnya ketika orang datang kita servis pelayanan. Kalau dari segi online kita jualan di Grab, kita servisnya ya seperti ini, seinformatif mungkin gitu. Dan apa ya meminimalisir salah paham antara resto sama customer. Itu tadi dari segi fotonya.
Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa disampaikan di chat ya. Kita ngobrolin itu bareng-bareng. Nah, kedua dari sisi sosial medianya. Di sini yang jualan udah kayak pakai sosial medianya belum buat info ini ke orang-orang tentang aku punya jualan ini loh, tapi dari sisi sosial media. Misalnya ada yang bilang aku nggak bisa mbak pakai Facebook, aku nggak bisa nih mbak pakai Instagram, gimana caranya? Aku tuh selalu ngomongnya mungkin belum bisa bapak ibu, itu tuh hal yang bisa dipelajari pelan-pelan, pasti nanti bisa. Karena sekarang ya kebanyakan orang-orang pasti larinya ke sosial media, mereka mainnya di sosial media gitu. Nah, di sosial media tuh kita ibaratnya tuh kayak nanam tanaman. Kalau nggak kita siram, kalau nggak kita pupuk ya, sosial media itu juga nggak akan berkembang gitu. Itu bukan adonan donat yang didiemin itu bisa berkembang. Jadi kita juga harus melakukan nih sesuatu gimana caranya biar sosial media itu juga berjalan, juga memberikan dampak yang baik buat usaha kita. Nah, sehari sekali lah bikin postingan apa gitu. Mungkin tentang promo-promo yang ada di Grab atau misalnya di platform lain atau di promo online-nya, monggo itu juga bisa. Gitu. Jadi orang tuh kalau mau beli bisa lihat sosialnya media dulu. Ini fun fact ya. Ini di saya sendiri dulu tuh kalau mau pesen GrabFood, misalnya saya nyari nih, ada nih ayam geprek, apa namanya, ayam geprek A gitu. Saya nggak tahu nih tempatnya di mana. Nah, habis itu saya nyari aja di sosial media gitu. Oh ternyata dia sosial medianya ada kayak gitu. Oh ternyata dia interaktif nih, sosial medianya aktif dan lain-lain. Saya secara nggak langsung juga akan lebih percaya nih. Oh oke lah aku pesan kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang mungkin kadang apa ya, tidak semua owner itu menyadari pentingnya sosial media. Makanya kayak ayo bareng-bareng diperbaiki sosial medianya, dihidupkan sosial medianya. Karena kita pasar orang yang nyari makanan di sosial media itu ternyata banyak banget tuh. Mereka nyariin sosial media mau makanan apa di Kudus dan lain-lain. Nah, kalau sosial media udah oke, di-create dengan bagus, nih contoh di sini ada Bandar Seafood sama Aukuliat. Nah, di bawah yang biru-biru itu kan ada kirim pesan sama pesan MA, itu kalau diterusin itu bacanya pesan makanan. Nah, sebenarnya ini di Kudus nih ada nih Bandar Seafood, aku mau beli Bandar Seafood gitu. Ternyata kalau kita klik pesan makanan itu akan nyambung loh ke Grab. Nah, itu kan praktis dan simple banget gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya kalau punya akun sosial medianya. Bisa nih di-linkin kayak gitu. Di-link ke GrabFood-nya. Jadi orang tinggal pesan, nanti dia otomatis nge-link ke GrabFood-nya. Tapi untuk apa namanya? Akunnya harus bersifat bisnis dulu ya gitu. Sih. Jadi betapa pentingnya sosial media. Oke, kita udah benerin dari sisi fotonya, kita udah benerin dari sisi sosial medianya juga jalan kayak gitu. Nah, di sini ada yang nanya nih, baiknya nih Kak, harga up berapa persen biar bisa ikut promo di Grab? Oke, nanti kita akan bahas di next slide karena saya akan bahas nih promo-promo apa aja yang ada di Grab kayak gitu. Nah, sebenarnya di Grab itu pasti selalu ada promo. Jadi ketika mungkin tanya ya akan kayak gini, hari ini promonya apa ya yang di Grab? Karena di Grab itu selalu kasih promo. Nah ini saya ambil contoh untuk Kristen yang promo di bulan Maret sampai April. Karena bulan Februari tinggal seminggu lagi udah selesai nih, cepet banget kan. Jadi akan lebih memudahkan dan nyenengin customer juga. Nah biasanya saya akan ngirim kalender-kalender promo seperti ini untuk resto-resto yang udah join promo, yang saya handle juga. Saya biasanya di awal bulan lah, saya kirim kalender-kalender promo seperti ini, dan saya juga reminder, oh promo yang akan aktif ini gitu. Jadi mereka bisa nih lihat di kalender promonya, aku di tengah bulan ada promo apa ya, aku mau nyiapin apa ya. Jadi owner tuh juga bisa kreatif gitu loh. Oh, ini mungkin aku mau tambahin ini mbak, aku mau tambahin ini mbak, biar customerku lebih rame. Monggo, silahkan. Gitu.
Nah, ini contoh promo kalender yang di tanggal 31 Januari sampai 6 Maret. Nah, sebenarnya promo di Grab itu dari skema garis besar ya, itu kita ada 3. Promo nasional yang pertama, promo lokal, dan promo bikin sendiri, lebih gampang ya kalau kita nyebut ya. Apa sih Mbak bedanya dari ketiga promo itu gitu? Terus enaknya kita pakai yang mana? Biasanya akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, di sini promo nasional nih, promo nasional yang pertama itu ada kayak diskon 40% yang biasanya Bapak Ibu ikutin mungkin yang udah pernah sebelumnya, itu promo nasional. Jadi promo itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Promo 40%, promo 30%, payday itu juga promo nasional. Itu biasanya promo di PNS gajian. Jadi ketika para kantoran gajian, biasanya kita kasih promo yang nge-push juga nih, biar mereka ayo jajan-jajan gitu. Nah, ada juga promo lokal. Promo lokal itu artinya promo yang cuma ada di Jawa Tengah. Jadi memang kita create promo khusus dengan kita melihat pasar di Jawa Tengah itu kira-kira gimana ya, karena kita juga pasti by data. Mereka lebih suka yang seperti ini. Gitu. Akhirnya kita punya promo lokal semua. Contoh promo lokal itu kayak misalnya Ibu pernah ikut yang Traktir Sultan. Traktir Sultan itu kalau di Grab itu namanya termasuk jenis promo lokal. Diskonnya 50%, gede tuh. Ada promo namanya tanpa syarat, itu juga promo lokal punya kita dan macam-macam lain. Banyak, sampai 10.000, Grab 5.5 bisa dilihat di sini. Nah, ini itu tadi yang promo nasional. Nah, kita tuh juga punya kalender promonya. Bisa saya set. Nah, ini, Mbak, aku mau join promo nih. Dia udah mulai aware nih. Karena sekarang itu Ibu Bapak Ibu sadari nggak? Sekarang itu zamannya. Maaf Bu Dinar, suaranya kurang jelas. Oke, sorry. Udah jelas Pak? Sudah. Dengar? Oke. Nah, Bapak Ibu tuh sadari nggak? Sekarang itu zamannya tuh perang promo, bukan perang harga lagi. Ini tuh sudah berjalan sekitar mungkin 5 tahun ke belakang tuh perangnya tuh perang promo. Ini fun fact lucu nih. Orang lebih milih beli harga 20.000, diskon 50% dibanding beli 10.000 harga normal. Padahal jatuhnya sama-sama 10.000. Tapi ternyata berdasarkan penelitian, orang tuh lebih milih yang harga 20.000 diskon 50%. Nah, itu kan pasarnya itu sekarang sudah gitu. Itu peluang sih sebenarnya buat kita. Oke, caranya kita menangin hati konsumen tuh ternyata seperti itu. Makanya sekarang tuh perangnya perang promo. Mbak, aku mau ikut promo nih. Gimana nih caranya? Ini tuh salah satu paket promo yang ada di Grab sih. Jadi kita memang ada namanya paket co-funding. Co-funding itu bahasa Jawanya urunan. Resto urunan piro, Grab urunan piro. Gampangnya kayak gitu. Nah, ini untuk promo always on. Always on itu tadi yang saya bilang ada promo diskon 30%, 40%, 35%. Nah, sekarang tuh adanya itu yang 35% sama 30%. Yang diaman 35%, maksimal potongannya 40.000 dengan minimal belanjaan 70.000. Ini biasanya akan aktif untuk 1 bulan penuh, kayak gitu. Nah, ternyata ada loh urunannya gitu. Berapa Mbak gitu. Nah, biasanya besarannya itu berbeda tergantung dia ada di segmen apa. Kalau di Grab itu kita ada segmen premium sama elite. Kebanyakan sekarang tuh ada di premium sama elite. Nah, premium itu untuk yang Bapak Ibu yang sekarang tuh komisinya ada di 20%, itu berarti Bapak Ibu masuk di segmen elite, segmen premium. Kalau yang komisinya di 25%, mereka masuknya di segmen elite. Saya juga pernah nih pas ketemu sama resto. Mbak, kenapa saya dapetin 25%? Saya mau nih, saya mau yang 20% aja lebih murah. Pertanyaan itu pasti selalu ada. Perbedaan antara komisi 20% sama 25%, ini saya jelasin biar nggak salah paham. Itu sebenarnya kita juga ada benefitnya masing-masing. Oke, 25% memang terkesan lebih mahal daripada yang 20%. Tapi biaya ongkirnya itu ternyata lebih murah loh yang 25%. Bapak Ibu tahu nggak sebelumnya? Itu mempengaruhi di biaya ongkir. Jadi mungkin biasanya yang premium, yang komisinya 20%, dia ongkirnya itu mungkin kena di 7.000.
Nah, tapi yang komisinya di 25%, ongkirnya biasanya cuma kena 3.000, 4.000. Ongkir tuh juga mempengaruhi customer untuk mau beli atau enggak. Gitu. Jadi biasanya semakin murah ongkirnya, customer akan lebih suka, aku mau beli di situ aja, ongkirnya murah. Nah, itu perbedaan di segmennya. Gitu. Nah, bedanya lagi itu di paket co-fundingnya. Biasanya yang premium, yang komisinya 25%, memang co-fundingnya itu lebih mahal. Contoh di sini nih, kalau mau ikut promo yang always on, dia co-fundingnya 65%. Dibandingin yang elite, dia cuma bayar 50%. Jadi di sini cara bacanya, premium 65%. Berarti 65% dari total biaya promo itu dibayarkan oleh resto. Dan 35% sisanya itu nanti akan diganti sama Grab. Gini deh, saya kasih contoh gampang. Saya beli 100.000. Saya pakai kode promo yang Diamond, diskon 35%. Saya dapat nih diskon 35% dari 100.000. Saya berarti bayarnya 65.000. Nah, yang nanggung 35.000 ini siapa? Itu tadi 65%-nya dari resto kalau dia ada di komisi premium, dan 35%-nya dari 35.000 itu tadi diganti oleh Grab. Nah, cara ngitungnya itu kayak gitu. Tapi kalau elit ya udah berarti patungan nih 50-50 gitu. Berarti 35% separuhnya itu diganti sama resto, separuhnya lebih diganti sama Grab. Kayak gitu cara penghitungannya. Nah, dari sisi itu kan tadi yang patungan nih. Patungan tuh biasanya kita yang klik promo fun yang ada di aplikasi. Yang tadi udah sempat dibahas sama Mas Damar. Nah, Bapak Ibu kan bisa klik nih di marketing atau promosi, itu macam-macam promonya itu bisa diikuti. Sebenarnya di situ pun sudah dijelaskan skemanya itu seperti apa, deskripsi promonya seperti apa. Cuma saya juga sadar kebanyakan tuh pasti juga yang baca deskripsi itu lebih banyak yang nggak baca daripada yang baca. Terus akhirnya adalah yang bilang, kalau Mbak, kalau saya ikut promo tuh pasti rugi Mbak. Saya nggak mau lagi Mbak ikut promo, saya rugi, nggak mau, udah titik. Itu banyak banget case yang kayak gitu. Nah itulah, mungkin dia nggak baca nih rules-nya kayak gimana, aturan di promonya itu kayak gimana. Jadi ketika tadi memang ada yang tanya, Mbak, kalau mau ikut promo harus dinaikin berapa? Jadi biasanya memang ketika dia mau ikut promo, saya menanyakan nih, saya akan menyarankan untuk ya harganya memang dinaikin kayak gitu. Karena ya kita tahu di Grab ataupun di platform lainnya juga kan, di Kudus juga ada nih kompetitor yang lain. Itu mereka kan juga punya komisi. Nah, jadi bukan yang cuma Grab doang yang ada komisinya, enggak, semuanya juga ada. Dan ya memang cara kerjanya itu seperti itu. Lebih gampangnya tuh, lebih enaknya di Kudus tuh orang tuh lebih ngerti loh kalau memang ada komisinya dan harga online itu pasti lebih mahal. Kalau di kota-kota lainnya lebih kecil, kita ngedukasinya lebih susah. Di Kudus tuh lebih enak sebenarnya. Nah, ada juga nih resto prioritas. Nah, apa sih Mbak resto prioritas? Kayaknya sebagian yang udah join di sini kayak udah ada yang jadi resto prioritas, atau ada juga ada yang belum. Di sini saya jelasin. Atau ibu bapak pernah dengar nggak GMS? GMS-nya Grab. Mungkin selentingan kayak gitu. Nah, resto prioritas tuh, atau kita bahasanya itu GMS itu. Nah, di sini tuh resto prioritas didanai semuanya biaya promonya oleh Grab dengan meningkatkan porsi komisi yang ada di resto. Yang tadi kan ada co-fundingnya yang sebelumnya udah saya jelasin. Kalau di GMS itu nggak perlu lagi patungan kayak tadi, apalagi yang buat premium, patungannya lebih gede, 65%. Bayangin aja itu berapa. Nah kalau di GMS itu nggak perlu ada biaya patungan lagi, semuanya tuh udah didanai sama Grab. Jadi sebenarnya kalau dari segi itu lebih enak, lebih menguntungkan. Gitu. Nah, kok meningkatkan porsi komisi Mbak? Apa nih maksudnya Mbak? Gitu. Nah, jadi memang di GMS itu kita ada 3 paket sebenarnya. Ada GMS L, M, sama XL. Nah, udah ikut GMS, komisinya juga udah naik. Saya dapat apa Mbak? Setelah respon ya pasti nanya kayak gitu. Masa saya naikin komisi tapi saya nggak dapat apa-apa?
ya nggak mungkin lah resto nggak dapat apa-apa, masa kita naikin komisi tapi kita nggak kasih sesuatu buat resto kayak gitu. Nah, resto itu pertama, resto bisa dapat resto prioritas, bisa dilihat di kolom ya, resto prioritas yang menonjol di semua aset pemasaran kayak gitu. Dari Bapak Ibu pernah nggak sih ngecek dari aplikasi customer? Kita pernah jadi customer nih, kita buka aplikasi GrabFood-nya gitu. Nemuin nggak resto Bapak Ibu ada di depan atau susah dicarinya? Itu tuh salah satu kinerja GMS. Itu GMS kerjanya di situ. Jadi biasanya yang ada di depan itu adalah, kok yang di depan tuh resto itu aja ya Mbak. Ya mereka karena mereka GMS. Jadi memang di GMS itu lebih dipromosiin secara tidak langsung oleh Grab. Tampilan mereka selalu ada di depan, ataupun mereka masuk di kategori-kategori. Jadi misalnya ada kategori resto prioritas, nanti dalamnya ada diskon 40%, dalamnya ada, karena semua promo yang diikuti itu sudah ada di GMS gitu kan. Terus nanti ada icon sendiri khusus, ada lambang bintangnya. Bapak Ibu kalau mau lihat di Kudus tuh udah cukup banyak yang di GMS itu ada lambang bintangnya. Kadang yang nanya, apa bedanya resto saya sama resto yang ada bintangnya? Kenapa dia bisa ada bintangnya, resto saya enggak? Nah, yang ada bintangnya itu berarti mereka sudah GMS, sudah menjadi resto prioritas dari Grab gitu. Nah, dapat banner juga kayak tadi, dapat kalender promo dan lain-lain. Nah, bergabung di flash sale atau promo-promo yang ada di Grab. Nah, ini paket resto prioritasnya. Nah, di sini, sorry nih, ada suara dari siapa ya ini ya? Dari Mas Agus nih. Oke. Nah, ini di GMS. Oke. Tadi saya udah bilang nih, GMS ada 3 paket. Nah, program GMS itu memang kita create-nya itu lebih eksklusif dibanding program-program yang lain gitu. Nah, ada M, L, sama XL. Bedanya apa Mbak? Gitu. Sama-sama GMS. Ya, sama, tapi kita punya paket sendiri. Nah, nanti yang membedakan adalah komisi dan juga benefit yang didapat sama resto. Di paket M, dia itu berarti kenaikan komisinya, dia itu jadi ke 33%. Jadi mungkin yang sebelumnya ada di Elite di 25%, itu akan naik ke 33%. Nanti dia akan dapat promo always on, 35%, 30%, promo gajian atau payday, sama, dapatnya itu aja. Nanti jadi lebih diprioritaskan. Nanti dapat banner, dapat carousel yang biasanya akan di-share juga. Itu semua biaya promonya sudah ditanggung sama Grab. Jadi udah nggak ada nih biaya patungan-patungan lagi. Gitu. Kalau sebelumnya kan ada nih biaya patungan berapa persen. Nah, kalau L Mbak, L itu komisinya jadi di 36%, tapi dia dapat promo jauh lebih banyak. Jadi istilahnya itu M tuh rada nanggung. Jadi mending kalau misalnya saya nyarannya juga, ya M nanggung Pak, nih L aja sekalian gitu. Selisih 3%, tapi dapat promo lebih banyak. Otomatis promo yang ada di M dapat. Terus kedua, diskon kilat. Bapak pernah ikut nggak yang diskon kilat? Bulan ini itu ada di tanggal 11 sampai 14 kemarin. Diskon 50%, minimal pembeliannya 59. Nah, nanti juga dapat diskon-diskon taktikal. Contoh kayak kemarin flash sale 1.000, Bapak Ibu tahu nggak? Nah, itu tuh kalau di GMSL itu sudah full funded atau sudah dibiayai oleh Grab. Jadi Bapak Ibu dapatnya tetap harga normal yang ada di aplikasi. Kita patokannya harga aplikasi ya, bukan harga offline ya. Karena kita pakainya harga yang tertera di Grab, tetap dapatnya harga normal yang ada di aplikasi tanpa promo, tapi orang tuh bayarnya cuma 1.000. Nah, semuanya itu udah ditanggung loh sama Grab. Itu tuh salah satu jenis promo yang ada di GMSL. Karena kan orang mikir, kok bisa sih harganya jadi 1.000? Gitu. Nah,
Tuh, kalau yang non GNS memang bisa ikut, tapi masih dikenakan biaya patungan juga. Tergantung dari segmennya tadi, mau elit atau premium itu besarannya akan beda. Mungkin sekitar 40/60. Kayak gitu, 40% dari resto, 60% nanti akan diganti sama elit. Nah, dia nanti juga dapat apa namanya di aplikasi itu, kalau diklik dia tuh pasti ada di dalam. Jadi orang itu akan lebih mudah menemukan kayak gitu. Kayak gini ibaratnya, Grab tuh mall kayak gitu ya. Kita mau jualan nih di mallnya Grab. Orang yang layoutnya atau posisi tokonya ada di depan, yang lebih sering dilihat sama orang, itu kalau di mall kan memang dia bayarnya lebih mahal nih dibanding toko yang ada di pojok banget, yang susah ditemuin sama orang, yang jarang orang lewat. Otomatis ramai yang mana? Pasti ramai yang depan. Orang yang gampang lihat, orang yang gampang nemuin. Begitu pula di online. Gitu. Kenapa yang depan tuh penjualannya lebih banyak? Salah satunya karena memang mereka gampang dicari. Orang udah tahu kalau di Kudus, misal katakanlah yang sering nongol di depan tuh martabak menuria. Ya udah dia memang trafiknya bagus gitu. Dibanding misal jualan bubur tapi dia nggak dipromoin, dia cuma udah mbak yang penting aku jualan aja, aku udah daftar Grab, laku alhamdulillah, nggak laku ya udah bukan rezeki saya gitu. Padahal di satu sisi kita bisa ikhtiar loh gimana caranya untuk Grab-nya itu ramai. Ibaratnya gini, di Kudus tuh udah banyak yang JMS, lumayan cukup banyak. Terus dibanding sama restonya bapak ibu yang nggak ada promonya sama sekali, nggak ada pemanisnya untuk nangkap semut tuh kan kita harus punya gula. Kalau kita nggak punya gula, ya semut itu nggak akan mendekat gitu. Nah, salah satu butiran gula itu tuh ada di promo. Selain juga ada di foto itu tadi ya. Nah, kalau ikut program-program yang ada di Grab, itu akan membuat resto bapak ibu itu akan lebih mudah dicari. Nah, itu kayak gitu. Tampilannya juga akan ada di depan. Jadi orang online tuh satu yang harus kita sadari. Mereka itu yang nyari itu pertama pasti mereka lapar, nyarinya itu pasti yang cepat. Orang online tuh males kalau harus scroll ke bawah. Aduh, ini makan apa ya? Mereka tuh nyarinya cepat, promonya banyak. Jadi kita harus menyadari psikologisnya konsumen tuh seperti apa. Mereka senangnya seperti apa. Ya karena mereka target pasar kita, jadi kita harus mengerti gitu. Bapak Ibu harus ngerti, Bapak Ibu tuh jualannya sama siapa gitu. Kalau sekedar jualan aja, yang penting aku ikut Grab mah, kalau ada masuk ya alhamdulillah, kalau enggak ya bisnisnya Bapak Ibu, restonya Bapak Ibu ya levelnya akan di situ-situ aja gitu. Makanya sebenarnya kita dari Grab pun senang kalau misalnya dari pihak resto sendiri itu juga ayo kalau mau diajak jalan bareng itu ada inovasinya, ada niat yang lebih keras untuk membesarkan atau gedein restonya, kita ibaratnya jalan pakai dua kaki. Kita sama-sama melangkah tuh kayak, saya kan kalau kadang handle resto yang restonya kayak selalu ada inovasi gitu tuh, saya tuh seneng gitu. Ngelihatnya tuh seneng gitu, niat gitu. Nah, ini yang ada di resto prioritas. Ini juga by data juga nih yang udah ada di resto prioritas. ROI-nya dia juga sampai 75 kali, 7,5. Terus tayangan di sosial medianya dia itu tadi, kenapa saya bilang sosial media itu penting banget. Kita harus melek soal itu, kita harus ngerti. Nah, soalnya orang yang lihat sosial media itu ternyata jumlahnya banyak. Kurang dari 5. Nah, kenaikan campaign periode 6 campaign. Biasanya itu saya akan bikin perbandingan sih. Sebelum dia join program di Grab sama dia sesudah join program di Grab itu kayak gimana. Jadi dia bisa membandingkan kayak gitu, lebih enak mana gitu. Nah ini tuh tadi keuntungan langganan resto prioritas, mbak aku dapat apa aja gitu. Aku harus bayar 36% nih, nggak usah aku gak apa-apa. Nah tadi dapat resto promo always on yang lokal, yang nasional, dapat diskon kilat, dapat Grab Ads itu iklan yang di depan.
Nah, promo gajian juga promo lokal, diskon tactical. Nah, itu tadi bedanya itu kalau yang M dia cuma dapat berapa promo tadi, 3, 4, yang L tuh dapat lebih banyak. Oh ya, aku belum jelasinnya XL ya, sorry. Yang XL itu kita udah ada listnya sendiri sih sebenarnya dari Grab, siapa aja yang bisa ikutin program GMS XL. Tapi memang restonya nggak banyak. Biasanya kita akan pilih resto yang memang dia ranking di Grab bagus untuk dia bisa ikut program GMS XL, karena kita juga ngeliat komisinya juga 39 kan. Ini memang nggak semua resto bisa mengikuti program tersebut. Makanya saya lebih menekankan sih yang M sama L kalau misalnya ingin diikuti. Oke, nah ini tuh sukses story. Jadi saya ngomong tadi tuh, saya ngomong banyak banget, itu saya nggak asal-asalan gitu. Saya juga punya data dari apa yang saya omongkan, kayak gitu. Ini tuh saat ini kita sama Susu Muria yang punya acara. Jadi sebenarnya saya juga terima kasih udah dikasih wadah seperti ini untuk saya tuh ngomong kayak, oh kita tuh sebenarnya punya program yang kayak gini dan lain-lain. Dan saya tuh selalu bilang kayak Grab itu dijadiin temennya resto. Ayo kita jalan bareng, kita melangkah bareng jadi lebih bagus gitu. Nah, ini tuh sukses story-nya Muria, Susu Muria. Saya itu ketemu Pak Feoni akhir tahun, Desember 2021. Saya baru datang ke Susu Muria. Nah, di situ Susu Muria nggak ada promonya sama sekali, kosongan, berat banget, kosongan. Saya kenalan, saya cerita dan lain-lain kayak gitu. Saya waktu itu yaudah coba, ini Pak ada program dari Grab. Saya biasanya akan bilang kita punya program seperti ini. Saya akan jelasin. Nah, program mana yang dikira paling sesuai untuk resto, ya monggo diikuti. Gitu. Kalau merasa Mbak, kayak aku belum siap lewat GMS, ya sudah pakai program yang patungan aja nggak apa-apa. Atau pakai, Mbak aku kok patungannya terlalu tinggi ya, gitu, atau apa gitu. Nanti disesuaikan aja, kira mana yang paling sesuai. Atau mau resto bikin promo sendiri tuh bisa. Nah, kita lihat nih dari true story-nya Susu Muria. Setelah waktu itu saya bilang ada program seperti ini, dan ternyata Bu Felicia waktu itu kayak juga mengizinkan untuk oke, kita coba ya Susu Muria di GMSL waktu itu. Saya masih ingat dia pertama kali join di GMSL itu tanggal 31 Desember. Itu tanda tangan kontrak dan mulai aktif. Untuk start 31 Desember. Nah, tapi kalau kita juga harus ngerti perhitungannya. Jangan sampai kita ikut promo, tapi kita juga rugi. Nah, itulah. Kita harus pintar-pintarnya tuh di situ. Kita set up itu. Jadi ya udah GMSL dari segi harga juga diperbaiki biar nggak rugi dan lain-lain, karena kita mengingat komisi juga 36%, tapi benefitnya kan juga lumayan yang dikasih Grab untuk resto. Kita lihat nih, November, Desember dia nggak ada program sama sekali. Penjualannya per bulan di November itu 219 complete order atau total orderan GrabFood yang masuk. Desember naik memang 237. Saya bocorin ini buat yang kesini. Biasanya traffic makanan itu memang akan naik di akhir tahun dan di after Lebaran. Itu biasanya traffic makanan, jual makanan itu biasanya akan naik. Nah, saya memang Desember. Kalau ini Lebaran kapan nih? Mei itu akan naik nih. Mei, Juni itu biasanya akan lebih naik dibanding bulan-bulan yang lain. Ini bocoran. Jadi bisa lebih prepare lagi. Nah, Januari ikutlah GMS udah mulai aktif start tanggal 31 Desember. Di Januari total complete ordernya itu ternyata naik 127%. Nanti true story ini saya juga harapnya Bu Felicia kan masih ada di sini nih. Felicia nanti juga bisa nih menceritakan gimana testimoninya ketika yang sebelumnya belum di GMSL sama sekarang yang ada di GMSL. Nah, ini jadi di Januari itu total complete ordernya ada di 538. 100% lebih naiknya. Nah, sebenarnya dari apa yang saya jelaskan itu kan gimana nih cara kita untuk tadi menciptakan gula-gula itu tadi loh, biar semut itu mendekat,
biar semua tuh mau kayak gitu. Kita tuh juga harus ada effortnya, kita juga harus ada usahanya. Terus Grab tuh sangat terbuka lebar ya. Ayo kalau misalnya kita mau punya program apa gitu untuk meningkatin dari sisi penjualan online-nya dia kayak gitu. Nah, kan di sini kita lihat di chat tadi ada yang tanya. Oke, kan nanti bisa share PPT bagian slide promo-promo sama resto prioritas. Boleh banget, ini nanti akan di-share sama Pak Fiani selaku moderatornya. Monggo nanti dipelajarin gitu. Nah, itu tadi yang nanya berapa persen nanti akan dijelasin. Oke. Nah, berapa persen? Biasanya gini, misal nih, hitungan di GMS itu sebenarnya lebih mudah daripada ikut yang promo satuan. Karena promo satuan itu, saya sekalian jawab komen ya, berapa persen ya kenaikannya. Kalau di promo satuan, itu kan kita ikut kayak promo awan yang tadi 35%, 30%. Itu kan co-fundingnya katakanlah 65% dari Resto, 35% dari Grab. Oke, kita bisa hitung satu promo itu. Nah, kalau ikut promo yang lain, katakanlah promo diskon filler, itu presentase patungannya itu beda lagi. Nah, kita kan ngitungnya bingung lagi ya. Jadi kayak hitungnya memang lebih lebih sedikit rada susah dibanding kalau kita ngitungin GMS. Kalau kita ngitung GMS itu ngitungnya lebih simpel. Misal, Mbak, aku mau jual 35%. Biasanya saya akan bilang harga normal itu dibagi 0,64. Kita pakai desimal ya, jangan pakai jangan pakai persentasenya. Kayak gitu untuk dapat harga di aplikasi. Nah, kalau misalnya di JMSM berarti ya dibaginya 0,67, berarti kenaikannya 3%. Nah, kayak gitu. Tergantung sih biasanya kalau misalnya ada resto yang nggak mau rugi, saya nggak mau ada kerugian, Mbak. Oke, berarti naik pakai harga normal, dibagi tadi beberapa persen desimalnya. Atau ada juga, Mbak, saya naikin 10% aja, nggak apa-apa gitu. Saya labanya mepet nggak apa-apa, yang penting resto saya rame. Ya, monggo kerso. Itu kan semuanya kembali lagi ke resto. Itu sih kalau dari saya. Mungkin nih, ada apa nih? Oke, Mbak Merinta Bella nih nanya, bisa dapat pendampingan pribadi dan langsung dari Grab. Gimana caranya biar kita bisa dapat pendampingan langsung? Oke. Harari Coffee Eatery untuk to sales di Grab. Nah, jadi gini Mbak, saya tekan AM untuk Kudus area ya. Saya juga ada timnya gitu. Memang kan resto di Kudus tuh banyak banget ya. Dan saya tangannya cuma 2. Gimana saya handle ratusan resto yang ada di sebelumnya saya di Patka, ada juga yang di Pati, ada juga yang di Rembang, Jepara, dan tangannya cuma 2. Tim kita ada 5 orang. Tapi yang jadi AM 4, satu sama saya. Gitu. Nah, jadi untuk resto-resto yang baru memang kita lebih arahkan ada namanya itu bagian canvasser. Jadi nanti dia yang akan handle atau yang akan create kalau misalnya butuh sesuatu yang ada di Grab-nya. Gitu. Nah, itu kan nanti kalau dia udah berkembang, dia udah growth, mulai lagi kan. Nah, itu nanti biasanya yang udah mulai gede itu kan masuk daftar list prioritas kita. Nanti itu kan biasanya akan dapat pendampingan khusus seperti itu, kayak gitu. Di Grab tuh ada sih biasanya itu namanya tiering. Ya memang kalau resto baru itu biasanya mereka akan di tier 4. Nah, nanti biasanya berdasarkan pendapatan atau berdasarkan growth-nya, dia tuh kan naik secara perlahan. Jadi biasanya kalau dari tier 4 ke 3, nah nanti paling bagus tier 1 dari sisi pendapat. Semakin besar pendapatannya, tiringnya dia itu akan naik. Kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa dengar dulu testimoninya dari Susu Muria ya. Gimana nih dari Desember komplit ordernya 237. Terus di Januari wah jadi 538. Mungkin kita bisa dengar testimoninya dia terlebih dahulu. Wah, ini kan kita sharing, kita belajar dari, nggak ada salahnya kita belajar dari siapapun. Dan
kita bisa ada namanya tuh ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Bukan kita jiplak pun juga, kita belajar aja dari mereka apa yang mereka lakukan, terus kayak gimana sih caranya ya. Kan enak ya kalau kita belajarnya dari orang-orang banyak dan ilmunya yang kita dapat pasti juga macam-macam. Gimana nih sukses story-nya? Mungkin Pak Fioni, Bu Felicia mau share sedikit tentang ini, monggo. Ya sekilas balik, terima kasih atas waktunya, maaf. Ya balik sedikit, jadi sesuai informasi Mbak Dinar pada waktu ini juga menyambung dari pertanyaan dari Hirari ya, Hirari Coffee Shop. Jadi seperti yang diceritakan Mbak Dinar tadi bahwa kita bertemu itu di Desember menjelang akhir tahun. Memang pada awalnya kami itu sudah ada pendampingan, namun saya juga tidak tahu servisnya itu kepada kami bagaimana, itu kami tidak mengerti. Bahkan kami itu sering tertinggal banyak program. Nah, banyak teman-teman kami coffee shop ataupun pelaku usaha lain itu yang makanan ataupun minuman itu mereka mempunyai promo-promo yang bagus gitu, sedangkan kami kok enggak gitu. Nah, puji syukur di mendekati tahun baru itu Mbak Dinar datang dan beliau memperkenalkan diri dan informasinya ke Bu Felisma, ke atasan saya, beliau mungkin terus beliau menginformasikan ke saya, coba dari Grab temuin gitu. Karena ada apa ya, boleh dikatakan mungkin Bu Felis pada waktu itu merasakan kita tidak dilayani baik oleh Grab nih pada waktu itu. Makanya Bu Felis menginstruksikan kepada saya untuk bertemu dengan Mbak Dinar. Nah, disitulah Mbak Dinar memperkenalkan diri, lalu kami sampaikan keluh kesah kami, dan ternyata Mbak Dinar ini sangat bisa membawa kami ke suatu program yang mereka andalkan, dari Grab yang andalkan. Memang di awal kami juga deg-degannya via program yang ditawarkan persentasenya gede banget gitu loh, 36%. Nah kami bingung ki iso ta ora, tapi dengan program-program semua yang ditawarkan melalui file yang tadi ditayangkan tersebut, kami trial dulu. Dan Mbak Dinar juga menjanjikan apabila memang dalam 1 bulan tidak ada kenaikan, Pak, Bapak bisa kembali ke program yang lama. Ya lalu itu saya sounding ke atasan saya, di mana beliau Bu Felis akhirnya menyetujui dengan sedikit. Saya sama Mbak Dinar ini sering tanya jawab secara jabri. Mbak, iki Bu Felis nanyain gini. Jadi sering. Makanya terbina hubungan yang boleh dikatakan lebih dekat lah ya. Karena memang saya sering jabri beliau di jam berapapun itu, saya jabri Mbak Dinar itu selalu ditanggapi dengan baik. Nah, itu kami menemukan suatu istilah kayak naungan dan servis yang benar-benar Mbak Dinar ini bisa mengayomi kami selaku merchantnya, di mana kami membutuhkan suatu informasi dan itu langsung dapat tanggapan dengan baik. Nah, perihal dari grafik itu mungkin Bu Felis lebih tepatnya yang bisa menjelaskan secara detail, karena beliaulah yang kami sih merasakan, tapi beliau yang lebih berhak untuk menjelaskan. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Felis. Ya, terima kasih. Yang mungkin kalau yang dari kami rasakan sendiri sih memang terjadi kenaikan yang signifikan. Jadi kita ikut Grab itu sudah, kalau saya lihat beberapa komentar kan teman-teman di sini kan kayaknya banyak yang sudah ikut kok belum dapat pembinaan apa segala macam. Mungkin itu lebih ke arah di kota atau daerahnya masing-masing. Cuman kalau yang saya lihat memang setiap kota kan punya online shopping F&B yang berkembang di kota itu. Nah, kalau saya rasa sih di Kudus ini Grab ya yang sangat saya bilang cukup kuat di Kudus, dan kami ikut cukup lama sekitar 2 tahun ya, 2 tahun apa 2 tahun setengah, dan kenaikannya yang di Januari ini memang cukup mind blowing, karena
kami ikut paket baru itu. Sebetulnya mau ngaku jujur, sebenarnya kita ada keraguan-keraguan karena memang permasalahan utama di F&B itu kan lebih ke arah food cost. Jadi kalau kita yang tinggal di Kota Kudus dan sekitarnya ini mungkin bisa dibilang food cost kita itu ibaratnya mepet gitu. Jadi lebih ke arah kita food cost-nya tinggi lah, bisa dibilang gitu. Nah, di paket ini jadi nanti kita bisa perhitungan kita akan kita naikkan gitu. Jadi harganya kita naikkan. Sesuai yang disampaikan Mbak Dinar tadi bahwa semua customer Grab itu ternyata setelah disurvei mereka itu lebih mengejar promo. Jadi saya sih merekomendasikan untuk teman-teman F&B semua bisa ikut ini dengan catatan ada kenaikan di harganya supaya istilahnya ikut promo tapi nggak boncos lah gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ceritanya ya saya juga amazed istilahnya, amazed sama hasil yang di ini. Kita mau maintain terus, kita mau sambil lihat juga ke depannya seperti apa. Memang kalau perbandingannya kalau misalkan terlalu jauh langsung ke yang M dulu aja. Tapi saya yakin Grab ini mengeluarkan sebuah promosi atau sebuah platform khusus ini pasti sudah dengan riset dan pasti sudah ada yang orang-orang yang sudah pernah berhasil di sini. Jadi ya saya merekomendasikan teman-teman semua yang di F&B untuk bisa masuk di sini. Terima kasih. Ya, pada dasarnya intinya sih apa yang menjadi masukan dari teman-teman GrabFood khususnya ini kalau di Kudus ini kan Mbak Dinar ya. Nuwun sewu Mas Damar ya, tidak menyebut nama Mas Damar tapi menyebut Mbak Dinar. Karena saya jujur aja melalui nasihat atau arahan-arahan Mbak Dinar itu kami bisa ada perubahan di dalam penjualan. Intinya nurut, nek rak ngerti takon, misalnya ragu-ragu pun takon, jadi kita nanti diedukasi oleh Mbak Dinar secara langsung. Dan itu poin yang saya rasakan saat ini setelah bertemu dengan Mbak Dinar, itu memang komunikasi kami boleh dikatakan intens daripada yang sebelum-sebelumnya ya, mohon maaf nih. Tapi dengan memang secara pribadi pengakuan bahwa Mbak Dinar di dalam melayani kami ini memang luar biasa. Jadi on time. Andai kata telat pun hanya beberapa menit aja sih membalasnya. Namun selalu ada balasan yang perihal ya menjawab ataupun yang keluhan-keluhan kita. Begitu juga Mas Damar, kami juga pernah ini Mas Damar fast response sama. Jadi luar biasa untuk GrabFood, tim GrabFood itu di dalam servisnya kepada merchant-merchantnya itu oke. Terima kasih Pak. Ya. Sekiranya Mbak Dinar ada tambahan lagi untuk ini? Mungkin kita lanjut ke sesi Q&A aja kali ya Pak ya. Oke, baik dari teman-teman semua, kiranya ada yang ingin bertanya, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Namun nanti kami ini ya, mungkin Bu Merinta Bella ya, ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Mbak Dinar atau Mas Damar ya. Silakan Bu, kami berikan waktunya Bu. Silakan mikrofonnya di unmute. Bu Merinta. Mbak Merinta Bella atau Ibu. Halo. Halo. Iya, halo Mbak Dinar. Halo. Ini aku panggilnya Mbak, Ibu, Sis. Iya, Ibu juga boleh, nggak apa-apa iya, Mbak. Ibu. Nggak apa-apa.
Gimana nih, Iya, Bu? iya, Apa? saya tuh udah ikut beberapa promo, Mm-mm. Mbak. Tapi memang gini, menaikkan harga yang ada di Grab itu, memang saya naikkan dari buku menu saya yang biasanya ya, itu sudah sama komisi untuk Grab-nya. Kalau Mm-mm. semisal saya ikut yang program GMS kayak Susu Muria ini gitu ya, itu apakah saya harus menaikkan lagi semua harga yang ada di menu Grab saya itu, kan kalau Grab itu kan komisinya 20%, berarti saya bisa naikkan lagi itu biar saya kalau ikut promo itu nggak boncos banget, apa gimana Mbak solusinya? Oh, oke. Ibu ini lokasinya di mana ya? Kalau aku habis ngecek Instagramnya, masuknya di Ya, Margoyoso saya di Pati. Pati, saya di Pati ya. Iya. Sebenarnya. Iya, Oh sebenarnya tim iya. Grab yang ke sini juga udah pernah, tapi nggak yang melakukan pendampingan, tapi cuman kayak ngasih banner lah, ngasih aja, nggak pernah ada pendampingan dari tim Grab yang di Pati ya. Mungkin bisa dihubungi timnya Mbak, kita butuh karena saya sangat-sangat Iya, tertarik iya. ikut, tapi kan strateginya itu loh. Saya takutnya kalau ikut yang 40% atau yang tadi 50-50 itu ya 50% elit, elit dan premium itu tuh saya takutnya saya kebanyakan ini gitu loh, kebanyakan nanggung promonya, jadinya nggak cocok sama keuntungan Harganya. gitu loh, Mbak. Oke. Gitu. Ini Harganya perlu dinaikkan apa gimana? emang biasanya itu kalau dia ikut program, saya juga akan menyarankan untuk menaikkan harga ya Mbak ya. Karena kan ya disadari atau tidak kan memang ada komisinya ya di Grab, bukan yang 0% yang tanpa harus menaikkan gitu kan. Nah, tapi itu nanti balik lagi sih Mbak ke jadinya Mbak aja ya, kayak masih muda. Mbak Werinda Bella ini. Nah, ini Kemplak Kidul tuh mana ya Mbak ya? Aku nyari di Pati Kota Margoyoso. Margoyoso, Mbak. Margoyoso. Oh, oh. Kajen, deket Kajen itu deket orang santri-santri itu loh. Oh, ya ya ya, oke oke. Besar di Pati, iya. Jadi kami itu pelanggannya itu orang-orang pesantren malah, jadi rame Hmm. sebetulnya. Mereka nggak bisa keluar dari pesantren, tapi order Hmm. Grab gitu kan tinggi. Cuman karena saya itu takut sebetulnya untuk Hmm. memberikan promo yang gede, padahal mereka juga kan seneng ya, kayak Iya. saya tuh kalau momen-momen tertentu kayak hari Valentine atau tahun baru suka ada banyak promo itu rame sekali gitu loh. Tapi nggak bisa sampai kayak Susu Muria kenaikan bisa 127% itu aku ngiler banget. Nah, kita ngeliat dulu sih Mbak, ini contoh ya, aku kan buka GrabFood-nya Harari Cafe Eatery ya. Biasanya itu memang kalau ini sebenarnya itu banyak susu-susuannya. Maksudnya kayak jual kopi susu kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau aku lihat di sini kan juga ada makanannya, Mbak. Memang Mm-mm. ya, di Grab itu orang tuh lebih nyari makan daripada nyari minum. Iya. Biasanya aku akan lebih menyarankan kalau misalnya dia jualan coffee shop atau apa, itu mbok yo diimbangi sama makan. Karena orang tuh pasti pertama nyarinya makan. Nah, nanti sekalian nih, dia ya wis lah, tak beli mie sekalian. Jarang orang beli minum, baru makanannya nyantol. Yang pertama tuh pasti beli makanan, minumannya nyantol. Bukan beli minum, makanannya nyantol. Jadi kayak memang menunya tuh harus lebih variatif sih Mbak, dari Itu sisi makanannya. makananku banyak itu Mbak, ada Iya, Indonesian, ada Japanese, iya, ini aku lihat ada nasi goreng, ada kayak rice bowl juga. ada rice bowl, iya. Nah, saya kayak ini udah bagus sih kayak gitu. Nah, kalau Snacknya juga banyak. nah, kalau Waffle. misalnya Mbak Arita juga harus ngerti nih pasarnya di situ. Rata-rata orang tuh kalau misalnya ini dinaikkan ke 35%, kira-kira gimana pasarnya Mbak di sekitar resto ya Mbak ya gitu. Kalau ini kan kita lihat anak pesantren
pasti daya belinya kan juga beda ya, sama kayak misal perbandingannya mungkin sama Kudus kan daya belinya beda kayak gitu. Atau mungkin Mbak bisa nih ikut yang promo satuan tapi nggak yang terlalu gede, misalnya tanpa syarat. Kalau biasanya anak-anak pesantren tuh belinya banyak apa sedikit Mbak? Banyak, Mbak. Mereka Oh banyak. tuh kalau sekali pesen aja kadang itu bisa untuk 10 porsi sampai 20 porsi karena kan mereka itu kan rombongan ya, satu kamar itu kan isinya banyak. Jadi sangunya entah kenapa mereka sangunya ya banyak-banyak terus gitu. Jadinya itu kalau beli itu banyak-banyak gitu loh, Mbak. Nggak pernah yang sedikit gitu. Nah, kalau Jadi, emang coba aja gimana sih. Mbak? Segala macam saya coba kok. Nah, mungkin kalau misalnya mau di GMSL itu nggak apa-apa sih dicoba dulu. Itu kan di penawaran tuh pasti ada tuh Mbak, penawaran promosi. Nah, itu kan memang dia naik ke 36%. Nah, nanti cara ngitungnya itu kayak tadi Mbak, harga normalnya dibagi 0,64 kalau mau merubah harga ya. Atau opsi kedua kalau misalnya pakai promo satuan, klik di aplikasi juga bisa. Berarti Mbak pilih nih ke promo satuan yang dia itu pembeliannya besar. Kayak misal traktir Sultan, itu diskonnya 50%, minimal pembeliannya 59.000. Jadi kan orang-orang sekalian belinya banyak nih, biar dia bisa dapat diskon. Seenggaknya itu dia tetap ada promonya Mbak. Biarkan ada tag promonya itu loh yang di, kalau Mbak lihat kan, kalau aku lihat ini ada promonya Mbak. Belum ada. Kalau Mbak ada promonya. Lagi nggak ada promo makanya ikut ini. Nah, seminar ini. Seenggaknya itu ada kayak tag promonya, entah itu ikut yang traktir Sultan nggak apa-apa, atau yang paket diamond pembelian 70.000 dia baru dapat diskon nggak apa-apa. Itu buat ngangkat sih Mbak kalau dia ada tag promonya itu. Itu berarti harganya saya naikkan dulu kan ya, dari yang sekarang ini kan ditambah dinaikkan dulu baru saya bisa promo yang traktir Sultan dan lain-lain itu ya. Iya, dinaikin dulu sih. Kan yang paling ngerti Mbak nih ya, maksudnya dari sisi harga, dari sisi lainnya, Mbak mau naikin katakanlah 10% dari harga yang sekarang atau 5%, kan Mbak yang paling tahu. Tapi dan dilihat juga Mbak pasar di sekitar situ tuh kayak gimana. Sama aku nggak tahu ya kalau di daerah Margoyoso ini kayak gimana. Sama dilihat kompetitornya juga Mbak. Kalau hitungannya punyanya Mbak nggak ada masalah sama kompetitor kayak Mbak itu udah menang dibanding kompetitor yang lain dari segi rasa, dari segi harga, dari segi packaging itu juga harus diperhatikan kayak lebih baik. Istilahnya udah nyelengi ayam gitu loh Mbak. Berarti tinggal poles-poles yang lain gitu. Pede saya pede nih. Berarti kan dinaikkan nggak masalah. Nggak apa-apa. Gitu. Oke, dinaikkan dulu baru ini ya. Dicoba deh. Nah, ya, terus saya tertarik juga itu yang GMSL itu sebetulnya. Itu ada sih Mbak biasanya di tawaran promosi itu ada kok. Ya, oke. Sering ngecek-ngecek aja gitu Mbak. Iya. Ya, oke. Makasih Mbak Dinar ya. Dengan senang hati Mbak. Saya naikkan dulu nih harganya, baru nanti saya ikut promonya gitu. Atau gini Mbak, sementara dikasih harga promo coret juga nggak apa-apa. Biar tetap ada tag promo coret itu Resto bisa bikin sendiri. Ini mungkin juga bisa buat yang lain ya. Ini kalau aku buat sendiri, itu kenaikannya nggak banyak loh Mbak, beneran. Aku pernah kasih 10%, 20%, nggak yang ikut yang 30, 35 itu aku belum pernah ya, tapi kan tak nganu sendiri gitu loh. Terus dalam pembelian sekian nanti dapat free makanan ini. Terus traktir driver aku udah pernah, itu tidak ngaruh sama sekali. Maksudnya penjualannya biasa aja, nggak banyak gitu loh. Jadi aku pengen coba yang memang banyak sekalian kan, kalau traktir Sultan itu kan 50%. Orang kan akan lebih tertarik. Nah, itu loh. GMS ini juga kan banyak ya, 40%, 35%. Gitu. Jadinya dicoba dulu aja, tapi kan saya kan kemarin-kemarin tuh mau menaikkan harga itu takut-takut gitu loh, Mbak. Takutnya tuh nanti sama Grab-nya di-approve nggak ya, gitu-gitu loh. Pasti langsung kan. Soalnya saya tuh dulu pernah didampingi dari Jakarta ya. Waktu daftar
pertama kali Grab itu diingatkan sama mas-mas yang di Jakarta itu, dia bilang jangan sembarangan naikin harga Bu, gitu-gitu. Jadinya saya agak mikir-mikir juga tuh mau menaikkan itu. Aku kan beraninya cuman naikkan dengan komisi Grab aja. Belum pernah tak naikkan yang oke aku mau naikin tambah 10% deh atau tambah 15% itu aku belum pernah sebetulnya. Gini Mbak, kalau naikin di aplikasi itu kan bisa ya, manual by owner. Itu memang kalau naikin terlalu jauh, itu nggak bisa. Harus pelan-pelan. Jadi misalnya harga 10.000 mau dirubah ke 15.000, itu 2 kali jalan, 2 kali proses. Oh gitu ya. Karena kita kan melihat nih kok tiba-tiba naikinnya terlalu tinggi atau apa. Jadi itu pertama dinaikin ke 12.500 dulu atau 12.000, nah nanti baru nih dinaikin lagi gitu. Caranya kayak gitu. Oh iya siap. Oke. Kalau terlalu tinggi memang nggak bisa. Proses jalan beberapa kali kayak gitu. Ya, oke. Iya Mbak, makasih Mbak. Iya. Mbak, ini ada pesan nih dari Mas Damar. Foto profilnya kosong. Ayo diganti. Nah, itu bisa hubungi hotline, nanti dibantuin. Nah, ini kan ada kan kalau kayak gini kan enak ya Mbak. Saya itu saya sudah pernah protes itu beberapa kali ya. Saya sudah itu kan ada kliknya itu yang help dari Grab itu. Saya sudah isi tapi nggak ganti-ganti sampai beberapa hari itu nggak ganti-ganti. Padahal saya udah kirim sudah sesuai seperti yang mereka iniin. Anjurkan nggak boleh ini sudah, tapi nggak ganti-ganti. Itu pertama. Terus yang kedua, titik maps yang ada di Grab itu bisa beda titik dari yang ada di Google Map itu kok bisa beda gitu loh. Mereka itu naruh titiknya itu juga aku sudah protes, tapi nggak dirubah-rubah. Nah ini ada hubungi hotline kami nanti tak hubungi nih, bisa toh? Bisa. Nanti bisa sekalian ganti titik juga karena titiknya agak jauh jadi belum sampai ke lokasi itu titik sudah ada di situ gitu loh. Ya. Nah nanti hubungin aja itu udah di notis sama Mas Damar Mbak, nanti dibantu sama Mas Damar. Oke, clear ya Mbak ya. Ada lagi clear. Nih. Terima kasih ya. Tuh ada yang tanya lagi Mbak. Sama-sama dibantu. Oke, nah ini tadi kalau aku melihat nih ada yang nanya nih dari Martabak Menuria. Halo Mas Agus. Mana nih Mas Agus? Halo Mbak. Halo Mas Agus, kita ketemu di sini. Gimana nih Mas? Mau tanya apa? Udah tanya sih di notes. Kalau kita ikut GMSL itu kan komisinya kan pukul rata tuh 36% semuanya. Sedangkan kalau kita ikut promo satuan itu promo yang dibayar adalah promo yang digunakan transaksi sama pelanggan gitu. Jadi ada beberapa transaksi yang pelanggan tanpa menggunakan kode promo berarti kan kita nggak perlu bayar tuh kan. Nah, sedangkan kalau di GMSL kan mau pelanggan itu pakai kode promo maupun tanpa kode promo, ya bayarnya segitu. Oke, paham sih. Itu biar yang lain juga sekalian ngedengerin gitu Mas. Jadi gini, memang kalau dilihat-lihat, kita ngelihat 36%, tinggi banget ya, 36% itu angka yang gede gitu. Tapi sebenarnya kalau mau dihitung-hitung, kalau daripada biaya patungan yang ada co-fundingnya itu, misalnya resto kan tadi, katakanlah yang elit kan patungannya 50% resto sama Grab. Dia bukan GMS ya, belum GMS atau non GMS gitu. Itu memang dipotongnya itu ketika customer pakai kode promonya aja. Dia baru dipotong nih komisinya. Kalau di GMS kan mau pakai kode promo mau enggak, semuanya kehitung rata ke pukul 36%. Gitu. Nah, tapi pernah nggak nih ngitung perhitungannya kalau dari sistem co-funding itu tadi, yang didapat resto itu berapa? Jangan cuma ngitung
yang udah komisinya 20% aja ya, tapi kita juga harus ngitung yang co-fundingnya. Kayak katakanlah 50%, 50%, atau 65%, 35%. Sebenarnya itu dapat nih, itu lebih murah di JMS. Gitu. Atau, nah saya ada kalkulatornya sih. Saya bisa coba share kalkulatornya. Itu dapatnya itu lebih murah, yang JMS itu selisih ada sekitar 2.000 per orderannya. Emang kelihatannya lebih enak yang promo satuan karena komisinya kan tetap di 20%. Tapi kan dia ada co-funding-nya, Mas. Jatuhnya malah lumayan. JMS. Coba nih kita hitung bersama. Kelihatan nggak? Ini aku udah ada kalkulator. Ini kalau biasanya kadang yang kayak apa ya, enggak mahal banget nih. Kita hitung bareng-bareng, atau contoh harga kan menuria martabak ya. Ini share screen tuh kelihatan kan? Martabak apa nih Mas di menuria yang kira-kira harganya berapa nih? Harga berapa ya? 30.000 deh. 30.000, oke. Ya, harganya 30.000. Ini kan untuk diskon yang 40% ya, yang promo nasional. Nah, berarti kan minimal pembeliannya kan harus 2, karena kan harus 3. Minimal pembeliannya 70.000. Dia kan belinya harus 3 nih, untuk dia bisa dapat diskon 40% ya. Kita ngitung yang diskon 40% dulu. Total pembeliannya 90.000. Nah, di sini diskon maksimalnya berarti sorry, ini sekarang udah 35%, bukan 40% lagi. Sekarang 35%, maksimal potongan 30.000. Harga final yang customer bayar tuh berapa? Jadi kan dia dapat diskonnya potongan 35%. Customer tuh bayarnya 58.500. Nah, sisanya 31.000 ini yang nanggung siapa? Dari pihak Grab 50%, dari pihak Resto 50%. Jadi 15.750, 15.750 taruhan. Nah, pendapatan kotor Max tuh berapa? Max tuh Resto ya. Di sini aku pakai bahasa Max. Pendapatan kotornya berapa? Jadi pendapatan kotor itu yang dibayar customer dan yang dikasih subsidi sama Grab. 58.500 ditambah 15.750. Ketemulah 74.250. Baru dipotong komisi Resto 25%. Nah, ketemunya itu pendapatan bersihnya 55.688 per item. Harganya tuh jadinya yang merah ini 858. Nah, kita ganti aja di sini. Harga yang sama. Kalau dia ikut JMSM atau JMSM, dapatnya berapa? Di JMSM dengan harga yang sama, belinya juga sama ya. Kita lihat dapatnya lebih besar yang mana. Ini kita ngomong tentang pendapatan Resto ya Mas ya. Nah, kalau pembeliannya sama, cuma di sini nih. Yang pointerku yang ada biru-birunya tuh co-funding Max itu kan 0. Karena kalau di JMS kan sudah dibiayain sama Grab ya. 0. Jadi kan ini 0. Oke, dibantu sama Mas Damal. Ini 0. Terus jadi pendapatan kotornya tetap 90.000, dipotong komisi JMSM aja 33%. Dapatnya ini 60.300. Maaf, suaranya kurang jelas Mbak Dinar. Aduh, ya. Udah jelas belum? Ya, sekarang sudah. Jelas belum? Aku headsetnya aku copot aja. Nah, di sini tuh dapatnya itu yang tadi, yang patungan, itu ternyata pendapatan bersihnya itu ketemunya tuh 55.600. Sedangkan kalau di JMSM pendapatan bersihnya itu ketemunya 60.300.
Nah, di GMSL memang nggak sebanyak di GMSM. Ketemunya tuh 57.600. Tapi kan dapatnya lebih banyak dibanding yang non-GMS, yang tadi patungan. Memang kesannya 36% tuh gede banget angkanya. Tapi kalau kita breakdown, kita ngitung lagi pelan-pelan satu-satu, itu dapatnya lebih murah sebenarnya. Kayak gitu. Ini untuk yang diskon angkatan aja sih. Sebenarnya ada juga yang untuk kita nyoba nih promo lokal, kita ngitung aja. Kalau yang non GMS kenanya berapa nih per item atau apa? Ini kan biar kita bisa belajar bareng. Dapatnya lebih murah yang mana nih Mbak? Namanya tinggi kayak gitu. Nah nih lihat aja. Ini kan promosinya udah jalan nih. Harga martabak 30.000 biar dia dapat traktir sultan kan minimal pembeliannya berapa? 90.000 ya. Berarti dia beli 3. Ada 3 nih. Nah, nih kita bisa lihat di pendapatan bersihnya dia. Dapatnya berapa? Yang untuk non GMS yang promo patungan dia klik sendiri. Karena ada co-fundingnya dari Grab 50%, dapatnya 50.000. Kalau M 51. Kalau L ternyata lebih gede 57.000. Ini untuk per transaksi gitu. Gimana Mas Agus? Iya, Mbak. Dari sisi perhitungan ya. Iya. Apa nih Mas yang mau di-sharingin? Yang di-sharingin itu kalau Grab itu kalau kasih program itu Mbak jangan di tanggal 20 up gitu loh. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu benar-benar sepi banget itu Grab. Mulai ramai itu di tanggal 10 itu kalau ada flash sale, puncaknya ya sama traktir sultan. Tapi kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 sepi, kalah sama Oren jadinya. Ya, yang kemarin itu aku udah ngomong ke Mas ketika aku meeting gitu. Itu udah aku sampaikan kemarin, Mas. Ya semoga nanti ada kayak program-program baru yang kita bisa juga ngangkat di awal-awal bulan ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain yang dari resto-resto yang lain, monggo silakan. Sebelum jam 12. Ini ada yang mau di-sharingin. Oh ini ada dari Martabak Javas. Halo Bu Ani. Bu Ani. Dia tanya. Yang Mbak Dina. Halo Bu Ani, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu orderan fiktif? Mungkin bisa diceritain biar semuanya juga dengar, kita belajar bareng-bareng. Beberapa kali kan di Martabak Javas dapat orderan yang banyak ya, jumlah banyak, nominalnya juga banyak. Beberapa kali juga driver nggak mau ambil, kenapa minta dibatalin gitu loh, karena pelanggan tidak bisa dihubungin. Itu sebaiknya sikap resto gimana ya, tetap dibikinkan atau bagaimana? Gini sih Bu, biasanya memang orderan fiktif tuh masih ada ya Bu ya. Memang banyak. Akhir-akhir ini banyak. Nah, sebenarnya kita juga udah ada fitur, kita bisa klaim Bu, kalau misalnya orderan itu udah jadi. Misal nih, Ibu udah bikin martabaknya. Martabak harus dibikin dulu. Nah, kalau udah jadi kan, terus habis itu ordernya fiktif. Nah, ataupun di cancel sama driver ya. Case-case kayak gitu kan juga sering ya Bu ya. Nah, itu ketika bisa diklaim, kalau misalnya di cancel nih sama driver, nanti Ibu selaku resto itu bisa melakukan klaim kayak gitu. Nah, klaim itu nanti akan diganti 100% sama Grab. Jadi di klaimnya itu nanti Ibu ceritain aja kronologisnya tuh seperti apa. Kayak gitu. Terus nanti disertakan buktinya juga Bu. Ada foto makanannya atau foto screenshot
ordernya itu dibatalkan kayak gitu. Nanti akan diganti 100%, biasanya akan ditransfer bareng sama transferan harian kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah keuangan seperti itu, memang saya selaku AM ataupun Mas Damar juga atau AM yang handle Martabak Javas, kita nggak bisa kayak nge-track uangnya ini sampai mana, karena kalau masalah finansial kita nggak ada akses untuk memang ke sana. Jadi harus telepon pusat, Grab pusat kayak gitu. Nah, kalau orderan fiktif kayak gini, ini biasanya nama pemesannya sama atau beda ya, Bu ya? Sering. Namanya juga yang aneh-aneh gitu, ada yang Doraemon, ada yang kemarin Muji atau apa, ada juga yang seperti nama orang umumnya Tommy seperti itu. Cuman kondisinya dia nggak bisa dihubungin, itu sudah di cancel sama driver, loncat ke driver yang lain, sudah di cancel lagi, itu dia order lagi gitu loh. Tapi ketika kita chat juga dari pihak resto juga chat ke pelanggan juga nggak ada balasan, padahal dibaca. Oh, di telepon juga nggak bisa ya, Bu ya? Telepon nggak diangkat. Kita nggak ada WA-nya, kita telepon pakai telepon biasa itu nggak diangkat. Jadi dari pihak resto pun kita nggak berani bikinkan karena driver nggak mau antar gitu kan, Mbak tak cancel aja. Oke, memang driver minta di cancel, saya sih nggak masalah, nggak tak bikinin. Jangan sampai alasannya juga karena resto gitu. Jadi bikin aja alasan kalau pelanggan memang tidak bisa dihubungi. Jadi performa driver dan performa resto kan tidak jadi jelek gitu. Ya, okay. Gini sih Bu, biasanya saya akan menyarankan untuk kalau bisa memang resto itu jangan cancel orderan ya Bu ya. Karena itu nanti pengaruhi performa juga di aplikasi. Jadi bisa nih misal hari ini kok aku sepi ya Mbak ya, GrabFoodku ya. Misalnya aku akan tanya, kemarin sempat cancel orderan nggak? Aku bilang gitu Bu. Karena itu sebenarnya juga berlaku juga buat driver. Jadi emang yang kayak cancel hari ini tuh bisa jadi keesokan harinya itu nggak akan seramai hari ini. Ini memang bisa dari pihak resto itu jangan cancel. Kalau misalnya dari pihak driver yang cancel ya maksudnya ya kita ngomong pelan-pelan, kita ngomong baik-baik gitulah Bu. Kalau bisa kan ya namanya driver sama resto kan jalan bareng gitu. Kalau saling menguntungkan kan seharusnya simbiosis mutualisme ya. Jalan sama-sama gitu. Kalau dari pihak resto sih kalau bisa jangan. Tapi kalau misalnya ada orderan fiktif kalau yang berulang kayak gitu, mungkin bisa di-report aja Bu, apa namanya, si customer-nya ini. Kalau misalnya dia sering pakai akun yang sama ya, nanti juga ada tindakan dari sisi Grab-nya untuk dia ke customer-nya ini. Jadi nanti bisa dilaporin ke Grab pusatnya kalau misalnya akunnya itu sering pakai akun itu, kayak gitu sih Bu. Atau dirasa udah meresahkan. Ya, oke. Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ani. Semoga orderan fiktifnya berkurang lah ya Bu ya, atau nggak ada. Iya Mbak, iya, terima kasih. Selamat siang. Sama Bu Ani gitu. Nah ini Mbak Marinta Bella juga pernah, Mbak itu bisa diklaim nanti akan diganti 100% sama Grab. Ya, gitu. Itu bisa diklaim alur klaimnya. Nah, ini Menuria. Kalau pihak pelanggan yang minta cancel karena salah masukin kode promo, apakah resto boleh? Ya, resto tuh sebenarnya boleh Mas cancel orderan. Ya, tapi itu tadi nanti akan performanya besoknya itu mungkin nggak akan sebaik hari ini. Itu memang di sistem kita kayak gitu biar apa ya? Secara servis juga kan kalau bisa jangan cancel kayak gitu sih. Pihak pelanggan nih minta cancel karena orderan. Nanti dicoba diobrolin sama itu sih. Kalau aku sih selalu menyarankan kalau pihak resto jangan sampai cancel sih, karena itu pengaruh sama performanya. Gitu. Oh iya, di sini aku juga mau ingetin lagi kalau orderannya udah jadi buat bapak-bapak sama ibu-ibu ya, kalau orderannya udah jadi di aplikasi itu jangan lupa diklik siap. Nah itu tuh fungsinya buat apa? Pertama, biar nggak bisa di-cancel sama driver. Nah, kadang kan driver masih sering cancel. Nah, kalau udah diklik siap, tapi pas ordernya benar-benar udah jadi ya gitu. Kasihan drivernya juga ordernya belum siap,
Tapi udah diklik siap, drivernya datang ternyata belum jadi kan, jadi nungguin. Itu fungsinya biar nggak bisa di cancel sama driver. Biar penumpukan atau load driver di resto itu juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu numpuk gitu loh. Makanya fungsinya di klik siap itu nanti yang dapat notif itu ada dua, driver dan customer. Nah di situ kita bisa lihat nih, kalau restonya memang udah siap tapi pengantarannya lama, jadi kan kita bisa tahu nih, oh ternyata ada yang lama ini dari sisi si drivernya, bukan dari sisi restonya. Jangan lupa diklik siap ketika orderan udah jadi. Itu sih. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi atau Mas Damar mau menambahkan soal orderan fiktif atau cancel orderan, Mas? Oke. Kurang lebihnya udah dijelasin Mbak Dinar tadi ya Mbak ya. Jadi sejatinya untuk tindakan preventif yang mesti dilakukan, semisal resto mendapatkan cancel order adalah resto harus klaim makanan yang sudah disiapkan itu sendiri. Saran saya juga resto jangan cancel order ya, karena itu sebuah, kita pengennya kan resto juga memberikan servis yang baik kepada pelanggan seperti itu. Fitur-fitur yang bisa digunain itu tadi udah dijelasin Ibu sudah benar sekali, Ibu bisa confirm melalui chat dengan pelanggan. Selebihnya bisa lakukan fitur-fitur lainnya. Begitu. Itu aja sih Mbak Dinar. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau kita udah lebih dari jam 12 nih ternyata. Oh iya, tambahan saja untuk dari saya, Pak. Mungkin tadi materi saya mengenai aplikasi bisa di-download. Kita ada link untuk download. Selanjutnya ada hotline yang bisa dihubungi, misal merchant-merchant yang di sini yang belum punya pendampingan AM khususnya bisa memanfaatkan hotline yang kita berikan, dan juga gabung komunitas kita yang ada di Kudus dan di Jawa Tengah. Mungkin saya bisa share melalui kolom chat nanti. Takutnya merchant-merchant yang belum punya pendampingan AM ini bingung, ada kendala tapi bingung mau kemana. Nah, bisa nanti kita tampung melalui hotline dan komunitas kita. Kayak gitu. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Fioni. Terima kasih banyak atas panduan dan informasi-informasi yang berguna ini pastinya untuk teman-teman semua ya. Kami sendiri Susu Muria juga cerita sedikit nih sebelum kami tutup. Jadi kami pun juga mengalami hal sama begitu melihat nilai 36% itu besar ya. Namun begitu dijelaskan oleh Mbak Dinar bahwa benefitnya ini nih loh Pak, kamu akan mendapatkan promo bla 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 bla. Bahkan ada promo yang 1.000 itu di mana itu luar biasa. Jadi ternyata 36% ini terlihat mahal, tinggi, tapi pada waktu diaplikasikan ternyata tidak mahal-mahal banget. Dan itu masih masuk dalam nilai penjualan kami. Nah, kiranya itu dulu teman-teman semua, masukan sedikit sharing dari kami dan juga pengetahuan ataupun ilmu-ilmu dari teman-teman GrabFood, di mana kiranya pemberitahuan edukasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kami ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memang belum diketahui. Dan harapan saya untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bisa japri ke nomor yang tertera di di kontak personnya pendaftaran untuk mengikuti Grab, ataupun yang ada di kontak chat ini. Ada nomor kami di situ, bisa langsung ke menghubungi ini 088829406464. Nah, silakan share ke informasi ke sana, karena kami ada
souvenir menarik dari Grab yang nantinya bisa kami berikan kepada teman-teman yang sudah menanyakan perihal seputar GrabFood dan kendala-kendala maupun sisi benefitnya. Kiranya itu dulu, Mas Damar, Mbak Dinar, dan Bu Felis, dan semua peserta webinar ngobrol bareng bersama, ngobrol bareng ya. Ya. Ya, perihal edukasi, perihal peningkatan penjualan melalui GrabFood. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Ini bukan hanya untuk satu kali ini, tapi pasti ada kontinunya, baik itu nanti online maupun offline. Oke ya. Mohon maaf Pak, Ya. mohon maaf Pak, boleh nggak kita foto bareng dulu? Sing motret sopo? Saya Pak. Yuk. Monggo dihidupkan kameranya. Monggo dihidupkan kameranya. Yuk. Oke. Oke. 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi? Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih semuanya. Masih ada sesi kedua ya, kapan-kapan ya. Oke, boleh dengan senang hati, Pak. Terima kasih semuanya Terima yang kasih sudah join. semuanya.